Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervin Mubdini. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peramalan metode tren kuadratis untuk memenuhi ujian akhir nasional mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Deret berkala atau time series merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, kemudian dicatat berdasarkan waktu terjadinya dan digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu peristiwa. Peramalan atau forecasting merupakan suatu kegiatan atau proses memprediksi atau memperkirakan nilai masa depan berdasarkan nilai masa lalu. Kegiatan ini dapat mencakup penggunaan data historis dengan memproyeksikannya untuk masa depan. Peramalan dapat bersifat jangka panjang atau beberapa tahun dan jangka pendek atau beberapa minggu. Umumnya, peramalan dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan anggaran, perencanaan produksi, perencanaan penjualan, dan perencanaan pembelian. Manfaat peramalan pertama dapat membantu untuk mempelajari data masa lampau, dapat mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab perubahan. Ketiga, sebagai pertimbangan untuk membuat perencanaan di masa mendatang. Yang keempat, untuk membantu peramalan. Komponen deret berkala yaitu pertama, tren. Tren adalah suatu gerakan berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan ke arah kenaikan atau penurunan dan bertahan dalam jangka waktu 10 tahun ke atas. Kedua, variasi musim. Variasi musim adalah ayunan sekitar tren yang bersifat musiman dan mempunyai pola yang tetap dari waktu ke waktu. Ketiga, variasi siklus. Variasi siklus adalah ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur atau mengalami siklus yang terluang setiap jangka waktu tertentu. Keempat, variasi yang tidak tetap adalah gerakan yang tidak teratur sama sekali. Analisis tren ada 4 metode. Pertama, metode semi rata-rata. Kedua, metode kuadrat terkecil. Ketiga, metode kuadratis. Keempat, metode tren eksponensial. Yang pertama, metode semi rata-rata. Langkah-langkah untuk membuat tren metode semi rata-rata adalah membagi dua data yang telah dikumpulkan menjadi dua bagian. Bila data ganjil, data yang berada di tengah dapat dihilangkan atau dihitung dua kali. Hitung rata-rata kelompok pertama dan kelompok kedua. Untuk tahun dasar berada di tengah-tengah kelompok pertama dan kedua. Menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 dikurangi K1 dibagi dengan tahun dasar 2 dikurangi tahun dasar 1. Masukkan nilai X pada rumus Y-aksen sama dengan A plus BX, di mana Y-aksen sama dengan nilai tren periode tertentu, A rata-rata kelompok 1 atau kelompok 2, B nilai perubahan tren. Metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah metode yang dihasilkan dengan cara menentukan garis tren yang akan menghasilkan jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren untuk menghitung nilai tren Y sama dengan A plus BX. Maka kita harus menentukan nilai A dan B. A sama dengan jumlah Y dibagi N, dan B sama dengan jumlah X dikali Y dibagi jumlah dari X kuadrat. Metode tren kuadratis. Metode tren kuadratik adalah salah satu metode yang menggunakan persamaan nonlinear karena memiliki kurva yang cenderung berpola lengkungan. Persamaan tren kuadratis adalah Y-aksen sama dengan A plus BX ditambah CX kuadrat. Untuk mencari A, jumlah Y dikali jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X kuadrat dikalikan Y dikali jumlah X kuadrat dibagi dengan N dikali jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X kuadrat dikuadratkan. Untuk mencari nilai B, jumlah X dikali Y dibagi dengan jumlah X kuadrat. Untuk mencari nilai C yaitu N
dikalikan dengan jumlah X kuadrat dikali Y dikurangi jumlah X kuadrat dikali dengan jumlah Y dibagi N dikalikan jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X kuadrat dikuadratkan. Metode trans eksponensial. Persamaan untuk trans eksponensial adalah Y sama dengan A dikalikan 1 plus B pangkat X. Ln Y(X) sama dengan ln A ditambah X dikalikan ln 1 plus B. Sehingga A sama dengan anti ln jumlah ln Y dibagi N dan B sama dengan anti ln jumlah X dikali ln Y dibagi dengan jumlah X kuadrat dikurangi 1. Untuk contoh soalnya yaitu berikut data penjualan sepatu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Tentukan analisa peramalan penjualan tahun 2017 dengan metode tren kuadratis. Pertama-tama kita dapat mencari nilai A, B, dan C. Untuk mencari A yaitu rumusnya ini tinggal dimasukkan saja angka-angkanya dan didapatkan hasil A sama dengan 7,177. Lalu untuk nilai B-nya yaitu didapat hasil 1,173. Dan untuk nilai C didapatkan hasil 0,163. Kemudian kita masukkan ke persamaan. Untuk peramalan penjualan tahun 2017, X-nya yaitu 3,5. 3,5 ini didapat dari nilai X setelah 2016 di sini nilai X-nya 2,5, maka untuk 2017 nilai X-nya yaitu 3,5. Kemudian nilai yang tadi A, B, C, dan X-nya tinggal dimasukkan ke persamaan Y(X) sama dengan A plus B plus BX pangkat 2. Maka didapat hasil 13,149. Nah, kesimpulannya, analisis peramalan untuk penjualan sepatu pada tahun 2017 dengan menggunakan metode tren kuadratis adalah sebanyak 13.149 pasang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.